Informasi lain, saudara, seorang warga negara Indonesia asal Pamekasan, Jawa Timur meninggal dunia di wilayah Gurun Tanim, Mekah, Arab Saudi. Ia diduga mengalami dehidrasi saat mencoba menunaikan ibadah haji tanpa visa resmi. Diketahui almarhum yang merupakan dosen ini berangkat ke Arab Saudi pada 25 April lalu menggunakan visa ziarah multiple. Sebelum keberangkatan, rekan almarhum telah memperingatkan SM agar membatalkan niat untuk beribadah haji tanpa visa resmi karena resiko yang tinggi. Sebelum meninggal, SM juga sempat mengabari rekannya telah menunaikan umroh pertama, namun setelahnya komunikasi terputus. Sampai ia menerima kabar duka SM meninggal dunia pada akhir Mei lalu. Ya hati-hati kalau seperti itu, karena di Saudi Arabia atau di Saudi Arabia itu sekarang sedang keadaan tidak aman dibandingkan dengan situasi 2024 kemarin. Di keluarga juga kalau meninggalnya menerima, akan tetapi beliau itu ada di mana, rumah sakit mana itu belum pasti. Karena secara otomatis selaku tanggung jawab antar negara, maka juga pihak keluarga menunggu resmi dari negara baik dari Saudi maupun Republik Indonesia. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Judan Nugraha membenarkan adanya seorang WNI yang meninggal dunia saat hendak memasuki Arab Saudi tanpa visa resmi. Almarhum bersama 10 orang lainnya sempat tertangkap razia aparat keamanan Arab Saudi dan diusir ke Jeddah. Namun ia memaksa masuk Mekah dengan 2 orang temannya melalui jalur lain. Namun ketiganya kelelahan di tengah perjalanan akibat cuaca ekstrim. Jenazah WNI tersebut masih dalam proses visum di Rumah Sakit Forensik Mekah. Sementara 2 rekannya masih dalam penanganan medis di rumah sakit setempat. Dapat kami sampaikan bahwa jenazah almarhum saat ini masih ada di Rumah Sakit Forensik untuk proses visum. Dan selanjutnya kami siap untuk memberikan bantuan kepada pihak keluarga terkait dengan proses pemulasaran sesuai dengan keinginan keluarga. Kami juga kembali menghimbau kepada seluruh warga negara Indonesia yang ingin menunaikan ibadah haji kiranya dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di Saudi, pastikan memiliki visa haji yang valid dan telah mendaftar di aplikasi Nusuk. Informasi berikutnya, saudara, usai adanya kesalahpahaman antara Ormas dan TNI di Magelang, Jawa Tengah 28 Mei lalu dilakukan audiensi secara tertutup. Pihak Ormas secara resmi telah menyampaikan permintaan maaf. Inti dari audiensi yakni menindaklanjuti adanya ketegangan antara Ormas yang menendang mobil anggota TNI di Magelang Rabu pekan lalu, yang videonya menjadi sorotan publik. Saat kejadian, para anggota TNI sedang menjalankan pengamanan terkait kunjungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Audiensi Ormas bersama TNI dan Forkopimda dilaksanakan secara tertutup di Makodim 0705 Magelang. Pihak Ormas pun meminta penyelesaian secara kekeluargaan dan secara telah meminta maaf pada instansi TNI dan sejumlah pihak lainnya yang merasa terganggu. Ini GBK itu untuk meminta maaf secara terbuka, baik kepada TNI, kemudian kepada masyarakat karena adanya gangguan terhadap ataupun terjadi. Jadi yang meminta adalah ormasnya ya, Pak ya? Memang secara cepat itu sebenarnya diinisiasi, cuman waktunya memang baru dilaksanakan hari Rabu ini. Demikian, Mbak. Polisi menangkap pelaku pembunuhan bos toko sembako di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku nekat membunuh karena sakit hati mendengar ucapan korban. Informasi selengkapnya usai jeda.